moderator Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli ni'matin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa merasakan, kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya selaku moderator pada presentasi pada hari ini yang akan disampaikan oleh kelompok 1 yang akan dibacakan oleh saudari kita Janatul Wardiyah. Pada Janatul Wardiyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Janatul Wardiyah. Saya akan membahas materi hari ini. 1. Pengertian ilmu dan ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan menurut Anne English yang artinya ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam di sebuah sistem, khususnya didapat dari observasi dan pemeriksaan fakta. Dan menurut Western yang memiliki arti kurang lebih sama dengan pengertian ilmu yang dijabarkan di buku An-Iblis. Pengertian ilmu pengetahuan dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Mujadalah ayat 58 surat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, maka lapanglah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Fatih artinya kelompok 3, kelompok 2, saya ingin bertanya, bagaimana peranan Islam dalam lintasan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia? Bagaimana peranan Islam peran Islam dalam lintasan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia? Lintasan Islam. peradaban. Bagaimana peran Islam dalam lintasan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Putri Laili Ajdura mengenai bagaimana peranan Islam dalam lintasan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Peran Islam dalam perkembangan ilmu teknologi
akidahnya ada dua. Yang pertama itu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu, dan yang kedua menjadikan syariat Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan praktek dan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi maksudnya menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Dengan adanya akidah Islam, dengan ilmu pengetahuan yang itu dibentuk pertama sekali, akidah itu adalah yang pertama dalam Islam, tingkat yang awalnya itu adalah akhlak. Akhlak. Jadi dalam Islam itu menyempurnakan akhlak terlebih dahulu. Sehingga apa? Akidah yang terbentuk dalam diri manusia itu dengan adanya ilmu pengetahuan, maka seseorang ataupun orang tersebut akan jauh lebih baik, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua sebagai syiar Islam, artinya mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan, yang mana kebajikan tersebut lahir daripada diri seseorang tersebut tanpa ada paksaan dari orang manapun. Bagaimana Putri? Untuk menyelamatkan suatu bangsa itu dalam peranan dunia kita harus menyempurnakan akidah atau akhlak. Lagi dari jawaban yang saya utarakan. Tanya ini dulu, sebelah dulu ada. Ada tambahan? Yang lain? Boleh. Yang ada nambah? Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan yang kedua, Sebagai gambaran tadi ya, peran peradaban dunia. Peran Islam dalam lintasan ilmu pengetahuan dan Peradaban dunia. peradaban dunia ya. Jadi sebelum nanya kayak kita lagi. Jadi peran Islam terhadap peradaban dunia ini luar biasa. Sangat berperan sekali dunia, sampai pengaruh dari Islam ini goncang dunia ini. Pertama kita lihat di Timur Tengah kan, jika ada pergolakan sekarang ada di Palestina, itu peran Islam sebenarnya dalam peradaban dunia. Kayak penting kan, maksudnya itu macam mana lah gitu ya. Sehingga akhirnya kadang-kadang orang lepas kendali dalam urusan ini. Maka Islam sebagai objek dan subjek, dan Islam ini bagaikan sebuah makanan, kadang-kadang diperebutkan. Tapi ada juga Islam yang sampai bagaikan pasir di hamparan pinggir pantai, yang kemana nak bawa sudah bawa. Yang bahaya lagi itu sebagai bagaikan angin, bagaikan bunga alang-alang terbang kemana baik dekat batas. Nah kita sebagai orang Islam ini apa belajar tentang urusan ini kan, biar paham. Sekarang di mana-mana orang sudah menghasut Islam ini luar biasa, menghasut, memfitnah, dan kadang-kadang sesama Islam kutuk-kutukan, apalagi yang lain kan memandangnya. Makanya akhlak tuh yang paling tinggi tadi. Maka ketika Rasulullah lahir, artinya peradaban yang paling tinggi itu yang diajarkan Rasulullah itu akhlak dulu, baru diajarkan ilmu. Maka ketika uang ilmunya tinggi, kalau akhlaknya tidak kati, habis ilmunya. Ya percuma. Ilmunya tinggi sampai cak kamu sekolah S1, S2, S3, tapi akhlaknya tidak ada. Dari tata caranya, ngomongnya. Maka dalam kajian masyarakat ada istilah, wih bapak itu atau ibu itu zikirnya tidak berjalan. Kenapa dia ngomong tidak berjalan tuh? Ya percuma, berarti dia ibadah, sholat dan lain-lain sebagainya, tapi mulutnya udah hati batasnya. Apa ngomongnya nyakiti wong. Ah itu. Perawakan muka masam cak jeruk purut. Nah, kalau seperti itu luar biasa. Macam mana jeruk purut merengut terus. Lebih kurang cak itu. Tahu jeruk purut kan? Tahu ya. Kenapa tidak tahu dengan jeruk purut? Lebih kurang akhlak yang pertama kali yang dimunculkan di mana saja, bahkan bukan sekedar peradaban Islam saja, bukan terdapat di agama Islam saja, agama manapun sebenarnya akhlak itu perlu, dan diajarkan juga dia akhlak itu sebenarnya.
terlepas kendalinya tetap hal-hal lain ya. Tapi halal penting. Kalau halalnya sudah ada habis. Kadang ada orang marah-marah ya. Marah-marah nyari kesalahan orang lain, padahal rupanya menutupi kekurangan pada dirinya. Pernah tahu dah itu? Pernah lihat ya Unca itu sepertinya? Ada baik ya? Mencari kesalahan orang. Mencari kesalahan orang lain. Ada kalau bahasa ini apa dia? Mencari kutu di dalam. Tidak, bukan aku bilangnya itu. Cuman itu. Gajah di seberang sana terlihat. Apa tuh sumur di seberang sana terlihat, Gajah di kelopak matanya tidak terlihat. Itu mencari orang sana. Atau mencari kutu di dalam ijuk, bahasa itu. Ijuk tuh yang pohon yang ada di danau hitam. Ya udah bertemulah kutu di situ. Yang ketemu kutu itu di kepala kamu kan? Ketemu mudah-mudahan. Ya kalau dalam ijuk tidak ketemu. Saking kan mencari kesalahan orang lain. Asal puasnya kalau nyari kesalahan orang lain tuh. Lemaknya. Yang hebatnya manusia ini memunculkan kelemahan orang lain tapi menutupi kelebihan orang lain. Hati-hati itu. Kita ini kalau bisa kelebihan kamu bukan kelebihannya. Oke, terus ada pertanyaan tuh nak nanya dari tadi tuh. Tanya nanya. Mungkin tadi sebagai tambahan ada peradaban dunia katanya. Ya peradaban dunia tadi. Sampai-sampai Islam ini termasuk diperhitungkan dunia itu. Dan bangsa lain jangan khawatir. Ada bangsa lain yang mengatakan bahwa Islam ini jauh dari harapan. Islam ada mungkin bakal hancur, tapi ternyata banyak negara-negara adikuasa yang masyarakatnya sudah kembali kepada pindah agamanya kepada Islam. Maka dengan akhlak tadi tampilkan yang bagus. Dan kita tidak perlu memaksakan orang lain itu. Perlu memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran itu kan? Benar. Dengan kita berbuat baik mungkin orang lebih tertarik kan? Masya Allah. Bahwa Islam itu Iya. ilmu yang benar. Ilmu pengetahuan yang benar, yang memang Terus ini. Inilah. Sebentar. Terus menunjukkan bahwa Islam itu ilmu yang benar atau ilmu yang memang benar-benar meyakini. Makanya dengan berbuat baik, dengan akhlak itu yang baik, kita tidak perlu mengajak seseorang itu dengan cara memaksa. Makanya Rasulullah itu aku katakan tadi, pertama yang diajarkannya dia, yang dimunculkannya ketika dia lahir adalah akhlak yang baik. Jadi kalau dia sudah meninggikan akhlaknya, dia belum ilmu dulu diajarkannya. Nah, kalau ilmu dulu berarti akhlaknya nanti. Nah, itulah makanya banyak orang berilmu, akhlaknya tidak berakhlak. Cuma habis ilmu yang dia punya itu. Sikap lagi hati-hati dengan kebohongan ya. Kebohongan itu luar biasa. Nah, kebohongan itu luar biasa. Bohong itu bisa menghabiskan segala amalan juga. Mau menghabiskan ilmu yang didapat itu. Kemudian yang tadi ada namanya dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu kita contohkan diri kita baik. Enggak usah dulu ngajak orang lain yang berlebihan atau mencemoohkan kehidupan orang lain ya. Oh itu dah ini enggak usah. Kita contohkan diri kita baik. Tapi mudah-mudahan dengan kita mencontohkan diri kita mudah-mudahan kamu berpakaian rapi, berpakaian bagus dengan adab yang mulia ya. Iya. Aku dulu ketika balik ke daerah, zaman dulu segala orang kita tegur, kita saling dan sebagainya. Oke, ada tambahan pertanyaan? Ya, saudara Reni nanya. Saya Reni Herawati dari kelompok 3 ingin bertanya.
Bagaimana cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu atau langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan menurut Islam?